warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mutia Munawwaroh selaku dosen pengajar mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisik 1 di Universitas Esa Unggul. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 KJ002 akan mempresentasikan materi tentang ultrasonografi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisik 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Alicia Tiffany Ghazali, yang kedua Berliana Rahmaningrum, yang ketiga Dava Dafran Hari Prasetyo, yang keempat Hafid Ainur Reswara, yang kelima saya sendiri yaitu Nurlina, yang keenam Yustri Nabila Harsu. Kami akan menjelaskan tentang definisi, efek fisiologis, indikasi, kontraindikasi, dosis, dan cara penggunaan ultrasonografi. Yang pertama yaitu definisi. Menurut Alain Yevan Belanger, ultrasonografi atau US adalah suara yang merambat melalui medium pada frekuensi di atasnya, atau karena prefix ultra. Frekuensi batas atau suara manusia yang diukur menjadi kira-kira 20 kHz. Menurut Chad Starkey, ultrasonografi terapeutik adalah deep penetrasi yang menghasilkan perubahan jaringan melalui thermal dan non-thermal mekanisme. Berbeda dengan physical agent lainnya, ultrason bukan merupakan bagian dari elektromagnetik, tetapi menggunakan energi akustik. Gambar ini menunjukkan bahwa frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Begitu juga sebaliknya, semakin pendek frekuensinya, maka semakin tinggi panjang gelombangnya. Tidak seperti gelombang suara yang tidak membutuhkan media fisik, untuk dapat ditransmisikan, energi akustik atau gelombang bunyi membutuhkan media fisik seperti udara. Getaran kismis membentuk gelombang dalam medium yang memancarkan energi akustik. Gelombang ini bergerak melalui udara dan diterima oleh telinga orang lain. Tidak seperti suara yang dapat didengar, frekuensi tinggi ultrason membutuhkan media yang lebih padat daripada udara. Air adalah media yang ideal. Media transmisi ultrason paling efektif memiliki tinggi kepadatan air. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi ultrasound yang sebelumnya telah disampaikan definisinya oleh saudari Nurlina. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yustri Nabila Harsu dengan nomor induk mahasiswa 20200606079 yang akan menjelaskan tentang efek fisiologis ultrasound. Yang pertama, apa sih efek fisiologis itu? Efek fisiologis adalah efek yang timbul karena adanya perubahan fisik yang terjadi di dalam tubuh dan terlihat. Nah, perubahan atau efek fisiologis ini terbagi menjadi dua klasifikasi. Ada efek thermal dan non-thermal. Efek thermal ini adalah perubahan di dalam jaringan yang terjadi secara langsung akibat peningkatan jaringan suhu atau adanya efek panas. Lalu yang kedua itu efek non-thermal. Efek non-thermal ini adalah perubahan di dalam jaringan yang dihasilkan dari efek mekanis ultrasonik energi. Nah, efek thermal di terapi ultrasound ini sangat bermanfaat dalam gangguan muskuloskeletal karena dapat mengurangi spasma otot. Sedangkan efek non-thermal di terapi ultrasound contohnya itu ada dua, yaitu kavitasi dan microstreaming. Kavitasi itu adalah proses pembentukan gelembung udara yang dapat membesar di dalam jaringan sehingga dapat meningkatkan aliran plasma darah. Lalu yang kedua itu microstreaming, yaitu desakan gelombang suara yang dapat mempercepat proses penyembuhan karena menggunakan terapi ultrasound itu. Nah, jadi efek fisiologis dari ultrasound ini ada 8. Yang pertama adalah meningkatkan metabolisme. Ini terjadi karena adanya peningkatan temperatur dan aktivitas di dalam sel.
Lalu yang kedua adalah peningkatkan produksi keringat. Ini terjadi karena adanya peningkatan suhu pada jaringan dan mengeluarkan sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga adalah meningkatkan tekanan kapiler dan permeabilitas. Ini terjadi karena adanya peningkatan sirkulasi jaringan dan volume aliran darah di dalam tubuh. Lalu ada lokal vasodilatasi kapiler dan terjadinya kemerahan. Nah, ini terjadi karena adanya peningkatan suhu jaringan yang mempengaruhi pembuluh darah, terutama pembuluh darah kapiler untuk melebar, sehingga aliran darahnya juga meningkat. Lalu ada relaksasi otot melalui muscle spindle dan GTO. Nah, muscle spindle ini ada di badan otot yang meningkatkan temperatur otot dan kerja saraf IA yang menyebabkan relaksasi di bagian antagonis. Sedangkan GTO itu ada di tendon yang mengakibatkan peningkatan temperatur otot dan kerja saraf IB yang menyebabkan relaksasi di agonis. Lalu ada peningkatan tekanan oksigen yang terjadi karena peningkatan temperatur sel. Lalu peningkatan ekstensibilitas jaringan karena peningkatan temperatur kolagen, penurunan ikatan kolagen, dan penurunan kekakuan jaringan. Dan yang terakhir adalah efek sedatif atau nyaman karena adanya peningkatan suhu jaringan saraf dan penurunan kecepatan hantar saraf. Sekian efek fisiologis dari ultrasound. Selanjutnya adalah indikasi ultrasound yang akan disampaikan oleh Saudari Alicia. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai indikasi penggunaan ultrasound terapi. Jadi menurut Chad Starkey dalam bukunya ada beberapa indikasi untuk penggunaan ultrasound terapi ini. Yang pertama ada chronic inflammatory condition seperti calcific bursitis. Calcific bursitis adalah pengendapan kalsium pada bursa. Ini bisa terjadi pada area shoulder. Bursa adalah kantong berisi cairan yang terdapat pada di antara tendon dan tulang. Nah, yang dimaksud dengan chronic inflammatory adalah peradangan kronis. Jadi peradangan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dia berlangsung lambat dan lama. Kondisi kronis ini biasa terjadi lebih dari 6 bulan atau bahkan bertahun-tahun. Lalu berikutnya ada acute inflammatory condition. Jadi ini adalah peradangan akut. Akut ini gejalanya muncul secara cepat atau sebentar. Nah, penggunaan ultrasound terapi untuk kedua kasus ini, kalau kronis, dia frekuensinya jarang tapi durasinya lama, durasi terapinya lama. Jadi frekuensinya itu biasa 2 hari sekali, tapi sampai 10 atau 12 kali terapi. Sedangkan untuk kondisi akut atau yang baru dia penggunaannya 1-2 kali dalam sehari, tapi hanya berlangsung 6-8 hari. Nah, biasa penggunaan ultrasound terapi pada kondisi baru cedera atau dalam 48 jam pertama itu akan sangat mempercepat pemulihan. Lalu berikutnya ada untuk pain reduction atau pengurangan rasa sakit. Lalu ada joint kontraktur atau kontraktur sendi, yaitu ketidakmampuan untuk menggerakkan sendi pada jangkauan geraknya atau range of motion ROM. Lalu berikutnya ada muscle spasm atau spasme otot. Jadi inilah kontraksi tiba-tiba pada otot secara tidak sadar dan menyebabkan nyeri. Nah, penggunaan ultrasound terapi pada kondisi kontraktur dan spasme ini adalah energi panasnya akan melenturkan jaringan dalam sehingga dapat meningkatkan ROM. Lalu berikutnya ada neuroma.
Neuroma itu adalah pertumbuhan tumor pada jaringan saraf atau pembengkakan pada saraf. Ini karena ada pertumbuhan sel yang abnormal. Lalu berikutnya ada scar tissue. Scar tissue itu adalah jaringan ikat yang tumbuh menggantikan kulit setelah adanya luka terbuka. Jadi kayak bekas luka gitu. Nah, fungsi ultrasound terapi untuk kondisi scar tissue adalah memperlancar aliran darah sehingga mempercepat penyembuhan bekas luka. Lalu ada sympathetic nervous system disorder. Itu merupakan kelainan sistem saraf simpatik. Lalu ada trigger points. Trigger points itu merupakan suatu titik pada otot atau fascia yang akan terasa nyeri ketika ditekan. Lalu ada warts. Warts itu bisa disebut juga kutil. Itu merupakan benjolan kecil berdaging pada kulit yang disebabkan oleh virus papiloma manusia. Lalu ada spasticity. Spasticity adalah kelainan pada otot dengan ciri-ciri dia kaku dan tidak bisa dikontrol. Lalu yang terakhir ada post-acute reduction of myositis ossificans. Ini merupakan benjolan yang muncul pada otot dan terasa sakit saat ditekan. Gejalanya ini muncul biasa beberapa minggu setelah cedera otot. Sekian merupakan indikasi untuk penggunaan ultrasound terapi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kontraindikasi ultrasound. Jika sebelumnya kita telah membahas tentang indikasi, sekarang kita membahas tentang kontraindikasinya. Atau kasus-kasus apa aja sih yang nggak boleh diberi ultrasound seperti itu. Kasus yang pertama yang tidak boleh diberi ultrasound yaitu tumor atau kanker. Yang kedua yaitu kehamilan. Jika pada ibu hamil itu tidak boleh dikasih ultrasound seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan alat bantu jantung. Jika seorang pasien menggunakan alat pacu jantung itu tidak diperkenankan untuk menggunakan ultrasound seperti itu. Yang keempat yaitu hilangnya sensibilitas. Sensibilitas ini adalah kepekaan. Jadi ketika pasien tidak bisa merasakan sakit atau merasakan sesuatu, itu lebih baik tidak diberikan ultrasound seperti itu. Yang kemudian yaitu gangguan perdarahan, terutama thrombophlebolysis. Thrombophlebolysis itu adalah sebuah peradangan pada pembuluh darah vena yang memicu terbentuknya gumpalan darah pada vena atau lebih. Jadi thrombophlebolysis ini mempunyai dua tipe atau dua jenis. Yang pertama yaitu superficial thrombophlebolysis atau thrombophlebolysis yang terjadi di bawah permukaan kulit. Kemudian ada juga thrombophlebolysis yang terjadi pada vena. Itu dinamakan trombosis vena atau sering disingkat DVT. Di antara dua jenis thrombophlebolysis ini ada tipe yang DVT itu yang lebih berbahaya dibandingkan yang superficial, karena yang DVT ini memiliki gumpalan darah yang bisa masuk ke dalam aliran darah menuju ke pembuluh darah arteri di paru-paru yang akan menghambat aliran darah. Jadi kondisi tersebut bisa mengakibatkan kematian seperti itu. Kemudian pada mata, pada jantung dan organ reproduktif seperti testis atau uterus itu nggak boleh dikasih ultrasound. Kemudian ada pemasangan silikon pada payudara, itu juga nggak boleh dikasih ultrasound. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus.
Jadi diabetes mellitus ini adalah sebuah penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Dan diabetes mellitus ini terjadi pada saat gula atau glukosa di dalam darah itu terlalu tinggi, seperti itu. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang kontraindikasi atau kasus-kasus apa aja yang nggak boleh diberi ultrasound. Jadi sebaiknya seseorang yang mempunyai kontraindikasi tersebut itu lebih baik memberitahukan kepada dokter atau fisioterapis sebelum mendapatkan terapi ini supaya dapat tahu tindakan apa yang harus dilakukan seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dosis dari penggunaan ultrasound. Pertama, penggunaan ultrasound yaitu yang pertama ada frekuensi. Frekuensi dipilih berdasarkan kedalaman lesi dalam kaitannya dengan permukaan kulit dan di atasnya. Nah, penggunaan frekuensi di ultrasound ini ada 1 MHz dan 3 MHz. 1 MHz ini menembus jaringan lunak lebih dalam karena panjang gelombangnya lebih dalam, yaitu sekitar 3-5 cm. Sedangkan yang 3 MHz hanya menembus 2-3 cm di bawah kulit. Yang kedua ada intensitas. Unit ultrasonik dapat menampilkan keluarannya sebagai total watt per cm persegi. Nah, perawatan standar dosis berkisar 0,1 hingga 5 watt total. Tapi generator ultrasound terapeutik dibatasi maksimum keluarnya yaitu 3,0 watt per cm persegi, sehingga intensitas dimulai dari 0,1 watt cm persegi sampai 3,0 watt cm persegi. Lalu ada waktu terapi. Waktu terapi yang bisa digunakan itu 10-15 menit. Melebihi waktu tersebut ditakutkan akan terjadinya kulit terbakar. Untuk frekuensi pengobatan, lamanya perawatan tergantung pada frekuensi keluaran, intensitas keluaran, siklus kerja, dan terapi dalam tujuan pengobatan. Dalam penyakit akut sebaiknya diterapi setiap hari. Untuk yang kronis atau aktualitasnya rendah, untuk diterapi 2-3 kali dalam seminggu itu yang optimal. Nah, selanjutnya ada bentuk aplikasi ultrasound. Dalam bentuk aplikasi ultrasound ini ada 2 tipe, yaitu secara continuous dan secara pulse mode. Nah, dalam tipe continuous atau secara terus-menerus, pada gambar bisa dilihat pada continuous wave ini terjadinya pengeluaran gelombang terus-menerus tanpa jeda. Sedangkan di pulse wave atau pulse mode mengeluarkan gelombang dengan adanya jeda, dan ini kenapa dinamakan gelombang terputus-putus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan alat ultrasound. Dimulai dengan menyeting parameter pada alat ultrasound, yaitu menyeting waktu selama 7 menit, kemudian pilih intensitas sampai 1,5. Lalu, pilih metode pada alat yaitu continuous. Kemudian, pilih frekuensi sampai 3 MHz untuk superficial. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasiannya kepada pasien. Yang pertama yaitu pastikan pasien pada posisi yang nyaman dan area yang ingin dilakukan perawatan tidak tertutupi oleh pakaian dan tidak ada perhiasan di sekitarnya.
Lalu taruh gel pada permukaan kulit pasien. Lakukan gerakan longitudinal atau horizontal sebesar 4 cm per detik. Setelah 1-2 menit, tanyakan kepada pasien, apakah merasakan kehangatan dan nyaman atau tidak. Setelah perawatan selesai, bersihkan gel pada pasien. Kemudian, tanyakan kepada pasien apakah setelah melakukan terapi ultrasound mengalami rasa sakit atau mengalami gejala lain yang dirasakan. Dan apakah pasien merasa nyaman setelah dilakukan terapi ultrasound. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan pembersihan kepada alat dan disinfeksi untuk mengoptimalkan kebersihan pada alat dan mencegah kontaminasi silang antar pasien. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.